Namanya Dini Ramadhani. Umurnya 18 tahun. Baru saja lulus SMA dengan nilai pas-pasan. Sejak kecil dia tinggal di pinggiran kota Bogor bareng ibunya, Bu Sari. Hidup mereka poposan. Kadang makan nasi sama garam pun udah syukur. Ayahnya, Dini udah lama meninggal. Katanya kena santet orang kampung sebelah gara-gara rebutan tanah warisan. Dini nggak begitu paham soal itu. Dia cuma tahu sejak ayahnya pergi, ibunya berubah jadi pendiam dan sering melamun. Malam itu, Dini pulang habis, nongkrong sama temannya di gang depan rumah kontrakan. Dia kaget lihat ibunya lagi duduk di ruang tamu, lampu redup, matanya merah kayak habis nangis. Di depannya ada buntelan kain putih, diikat rapi pakai tali rafia. "Dini, duduk sini," kata Bu Sari pelan. Dini yang tadinya mau langsung mandi, jadi duduk di tikar lusuh. Bau kayu bakar dari dapur masih tercium. Suasana malam mendadak kerasa berat. Dini menatap buntelan kain itu. Penasaran. "Itu apa, Bu?" tanya Dini sambil menunjuk. "Pakaian kakekmu, sama kunci rumah kita di kampung." "Kampung? Kampung mana?" "Kampung Pagar Alas, tempat ibu lahir." "Kita harus pulang, Din." "Kenapa mendadak gini, Bu? Bukannya ibu dulu nggak mau ke sana?" Bu Sari nggak langsung jawab. Matanya menerawang ke sudut ruangan. Tangannya meremas-remas ujung jariknya sampai memutih. Dini merasakan jantungnya berdetak makin kencang. "Ibu nggak punya pilihan. Kita nggak sanggup bayar kontrakan bulan depan. Warung Bu Erni di depan juga udah nggak mau kasih utang lagi. Kalau kita terus di sini, mau makan apa?" "Suara Bu, sorry," bergetar. Setetes air mata jatuh ke buntelan kain. Dini mendesah. Hatinya nyesek juga dengar suara ibunya gemetar begitu. Seumur hidup, Dini nggak pernah dengar cerita bagus soal kampung Pagar Alas. Yang dia tahu, kampung itu jauh di kaki gunung. Halimun, jalannya cuma tanah berbatu, nggak bisa dilewati mobil. Orang-orang bilang kampung itu angker, banyak penghuninya yang aneh. Neneknya Dini pun meninggal misterius. Katanya jatuh ke sumur belakang rumah. Tapi Dini nggak tega kalau harus membantah ibunya. Dia cuma menahan napas, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, Bu. Kapan kita berangkat?" Bu Sari menatap anak semata wayangnya itu, bibirnya bergetar menahan senyum. "Besok pagi, kita bawa barang secukupnya aja. Di sana masih ada kasur sama perabot peninggalan kakekmu." Dini bangkit ke kamar sambil menahan rasa nggak enak di perut. Malam itu, dia susah tidur. Angin dingin masuk lewat celah jendela kayu. Suara anjing liar menggonggong di kejauhan. Dini memejamkan mata, tapi pikirannya kemana-mana. Dia membayangkan kampung terpencil yang selama ini cuma dia dengar dari cerita. Bau tanah basah, suara kodok, pohon bambu yang rimbun menutup matahari. Dan yang paling bikin Dini merinding, dia ingat satu cerita yang pernah Bu Sari bisikan waktu Dini kecil. Di kampung itu, perawan cantik harus hati-hati. Kalau enggak, bisa jadi tumbal. Esok paginya, matahari belum tinggi. Dini dan ibunya udah berdiri di pinggir jalan nunggu elf. Tas ransel Dini, isinya cuma baju secukupnya, handuk, sama foto almarhum ayahnya. Bu Sari bawa buntelan kain putih itu dipeluk erat-erat. Wajahnya pucat, matanya cekung. Dini sempat khawatir, tapi dia cuma diam. Nggak mau bikin ibunya tambah sedih. Perjalanan ke terminal kecil makan waktu 2 jam. Mereka duduk berdesakan dengan penumpang lain. Kebanyakan pedagang sayur, bau bawang dan keringat bercampur. Bikin Dini pusing. Dari terminal, mereka naik ojek motor. 2 motor, masing-masing dibonceng supir ojek tua yang kelihatan udah hafal jalanan rusak ke pedalaman. Jalan setapak makin lama makin sempit. Kanan, kiri cuma kebun kopi sama hutan pinus. Sesekali Dini lihat bekas pondok kecil di pinggir jalan. Atapnya udah rubuh, dindingnya dimakan lumut. Angin dingin turun dari gunung, bikin leher Dini kaku. Dia memeluk tasnya, erat-erat sambil menempel ke punggung bapak ojek. Begitu masuk gapura kayu bertuliskan, "Selamat datang di Desa Pagar Alas." Suasana langsung berubah. Kabut tebal turun meski masih siang. Jalan jadi licin karena daun bambu basah berserakan. Motor berjalan pelan, melewati rumah rama kayu yang berjejer rapat tapi sepi. Beberapa jendela terbuka, tirainya koyak, seperti tak pernah ada yang merawat. Dini melihat seorang ibu tua berdiri di teras, menatap kosong ke arah mereka. Seorang anak kecil berdiri di sampingnya, kulitnya pucat, matanya merah. Dini memalingkan muka, dadanya sesak. Akhirnya mereka tiba di rumah warisan kakek. Letaknya di pinggir kampung, dekat kebun bambu yang menjulang tinggi. Rumah panggung besar, catnya sudah pudar, dindingnya bolong di beberapa bagian. Papan tangganya berderit waktu Bu Sari naik sambil membawa buntelan kain. Dini mengintip ke dalam. Ruangan gelap, bau debu dan kayu lapuk.
langsung menyesakkan hidung. Beresin barangmu. Din, ibu mau nyapu halaman dulu, kata Busari. Dini menurut. Dia masuk ke kamar yang dulunya kamar ibunya waktu kecil. Kasur kapuk di sudut ruangan masih ada, tapi spray dan bantalnya berdebu. Dini membuka jendela, berharap udara segar masuk. Tapi yang ada malah bau anyir dari arah kebun bambu. Dini duduk di ranjang, menatap foto ayahnya di dalam dompet. Dia rindu suara ayahnya, rindu suasana kontrakan yang walaupun sempit, masih ramai suara tetangga. Di sini, jangankan suara tetangga, suara burung pun jarang terdengar. Menjelang sore, Busari masuk bawa teh hangat di gelas kaleng. Wajahnya sedikit lebih tenang. Dini mencoba mengajaknya bicara, Bu. Kalau udah beres semua, kita mau tinggal di sini lama. Bu, sorry Hanya. Mengga, iya, kita jaga rumah ini. Kalau kita tinggalkan, orang kampung bisa ambil hak kita. Lagi pula, di sini nggak perlu bayar kontrakan. Dini ingin tanya banyak hal, tapi mulutnya keluh. Dia cuma menatap ibunya yang duduk di ambang pintu kamar. Bayangan senja menembus dinding. Kayu berlubang, memecah cahaya, jadi pola aneh di lantai papan. Angin dingin tiba-tiba berhembus masuk, membawa aroma tanah basah dan bau kemenyan yang entah dari mana. Malamnya, Dini mencoba tidur lebih awal. Badannya capek, pikirannya lelah. Tapi baru sebentar memejamkan mata, telinganya menangkap suara aneh. Suara ranting patah di kebun bambu. Lalu suara lirih seperti orang menangis. Dini menelan ludah. Dia bangun, berjalan pelan ke jendela. Dari celah papan jendela, dia lihat kebun bambu yang bergoyang tertiup angin. Di sela kabut, samar-samar Dini melihat bayangan putih berdiri diam. Dini memicingkan mata. Bayangan itu perlahan bergerak mendekat, seperti melayang di antara rumpun bambu. Dini mundur, menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, suara tangis berubah jadi bisikan. Dini menutup telinga. Tubuhnya gemetar. Dia berlari ke arah ibunya, membuka pintu kamar Busari. Ibunya tertidur pulas di lantai beralaskan tikar. Dini memeluk ibunya erat-erat, berharap suara itu hilang. Tapi bisikan itu tetap terdengar. Langit di luar jendela masih kelabu. Kabut menempel di dedaunan. Di sampingnya, Busari masih terlelap di atas tikar. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Dini merasakan perih di tenggorokan. Suara tangis dan bisikan semalam masih terngiang jelas di telinganya. Dia berdiri pelan, melangkah ke dapur. Dapur kayu itu nyaris roboh. Atapnya bocor. Beberapa perabot berkarat. Di sudut dapur ada tungku tua dengan kayu bakar setengah habis. Dini menyalakan api kecil, merebus air. Tangannya gemetar. Kepalanya masih terasa berat. Sambil menunggu air mendidih, Dini menatap keluar jendela dapur yang menghadap kebun bambu. Kabut tebal masih mengambang di antara batang bambu yang menjulang. Tinggi, daun bambu yang basah meneteskan air, menimbulkan suara tek-tek pelan yang entah kenapa bikin Dini semakin merinding. Setelah membuat teh hangat, Dini kembali ke kamar, membangunkan ibunya. Busari membuka mata perlahan. Tatapan matanya kosong. Beberapa detik, seolah lupa dia sedang di mana. Kamu nggak tidur di kamar? Tanya Busari serak. Dini hanya geleng. Aku nggak bisa tidur, Bu. Tadi malam, ada suara aneh di kebun bambu. Kayak suara orang nangis. Busari diam. Tangannya meraih gelas teh, meneguknya perlahan. Matanya menatap jendela siala sidang, menghitung jarak ke kebun bambu. Itu cuma suara angin. Kau, jangan takut. Di sini banyak hal yang gak perlu kau pikirkan, Din. Katanya datar. Dini ingin membantah, tapi mulutnya keluh. Dia tahu, ibunya bukan tipe orang yang suka cerita panjang. Lebar, kalau Busari sudah bilang jangan pikirkan, ya berarti lebih baik diam. Menjelang siang, Busari mengajak Dini ke rumah Pak Wiryo, tetua kampung. Rumah Pak Wiryo ada di tengah kampung, sedikit lebih besar dari rumah warga lain. Dindingnya masih sama kayu lapuk bercampur anyaman bambu. Di teras, Pak Wiryo duduk di kursi panjang, menatap jalanan tanah di depannya. Lelaki tua itu bongkok, kulitnya keriput legam, rambutnya memutih semua, tapi matanya tajam. Sekali tatap, Dini merasa seperti diiris pisau. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang bikin bulu kuduk berdiri. Ini Dini, Pak, kata Busari pelan, sambil menunduk hormat. Pak Wiryo hanya mengangguk kecil. Matanya menatap Dini dari ujung rambut sampai kaki. Dini meremas ujung. Bajunya merasa risih diperhatikan begitu. Sudah besar anakmu, Sari. Cantik, bersih, bagus. Bagus, gumam Pak Wiryo sambil tersenyum tipis. Giginya tinggal beberapa, hitam kecoklatan. Deni menandok. Di sudut teras,
Beberapa warga berdiri, wajah mereka rata-rata tua, keriput, matanya cekung. Mereka berbisik-bisik, sesekali melirik ke arah Dini. Entah kenapa, pandangan mereka bikin Dini merasa seperti barang titipan. Kalian harus ikut selamatan malam ini, kata Pak Wiryo pelan. Masih menatap Dini. Selamatan apa, Pak? Tanya. Dini memberanikan diri. Pak Wiryo tertawa kecil. Suaranya serak seperti kerikil diseret di atas papan. Sudah lama rumah kakekmu kosong. Harus dibersihkan. Harus diberi makan supaya nggak ada yang mengganggu. Dini menatap ibunya, berharap penjelasan. Tapi Bu Sari cuma menunduk, tak berkata apa-apa. Pak Wiryo berdiri dengan susah payah. Tongkat kayu di tangannya diketuk ke lantai. Pulanglah kalian. Malam ini datang ke balai desa. Bawa bunga 7 rupa, air dari sumur belakang rumah, sama kain putih dari buntelan itu. Mengerti? Bu Sari mengangguk pelan. Menuntun Dini turun dari teras. Sepanjang jalan pulang, Dini menarik tangan ibunya. Bu, maksudnya apa? Kenapa harus bawa bunga sama kain putih? Itu kain punya kakek kan? Bu Sari berjalan cepat. Suaranya pelan, tapi tegas. Diam dulu, Din. Kalau ibu bilang nurut, ya nurut. Dini kesal, tapi takut. Sore itu dia duduk di tangga rumah, menatap kebun bambu. Angin sore berhembus, membuat daun bambu bergesekan. Suara-suara aneh muncul lagi. Kadang terdengar seperti orang tertawa pelan. Kadang seperti suara tangis yang tertahan saat matahari tenggelam. Dini melihat bayangan perempuan berkebaya putih, berdiri di bibir kebun bambu. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Tangannya melambai pelan ke arah Dini. Suara lirih itu menggema di telinga. Dini mundur. Napasnya tercekat. Dia ingin lari ke dalam rumah, tapi tubuhnya seolah terpaku. Perempuan itu melangkah pelan mendekat, tapi begitu kabut makin tebal, bayangan itu hilang di telan gelap. Malam tiba. Dini dan Bu Sari berjalan ke balai desa dengan kaki gemetar. Di sepanjang jalan, obor dinyalakan warga, membuat suasana desa terlihat suram. Suara tong-tong bambu dipukul pelan, seperti penanda ada upacara di balai desa. Dini melihat batu besar di tengah ruangan, ditutup kain putih. Bau kemenyan memenuhi udara, bikin dada sesak. Warga duduk melingkar, berbisik lirih sambil memandang Dini. Bu Sari menuntun Dini maju ke depan batu. Pak Wiryo berdiri di sana, memegang mangkuk berisi bunga 7 rupa. Duduk, perintah Pak Wiryo. Dini duduk bersila. Pak Wiryo menaburkan bunga ke bahunya, membaca mantra yang Dini tak mengerti. Suara mantra itu membuat punggungnya dingin. Mata Dini terbelalak waktu melihat di atas batu. Muncul bayangan samar perempuan berkebaya putih. Sosoknya sama persis dengan yang dia lihat di kebun bambu. Perempuan itu menangis. Mulutnya bergerak, berbisik, lari. Dini ingin berdiri, tapi tangannya dipegang Bu Sari erat-erat. Air matanya jatuh. Dadanya sesak. Matanya beradu dengan mata Pak Wiryo yang menatapnya penuh arti. Semua sudah diatur, Dini. Semua demi hidup kita di sini. Dini menggigil. Di sudut balai desa, perempuan berkebaya putih itu menatapnya, seolah menunggu waktu untuk memanggilnya pulang. Sejak malam ritual itu, tubuh Dini rasanya makin lemah. Badannya panas dingin, tapi kalau disentuh dingin seperti es. Di kepalanya, suara-suara aneh muncul tanpa henti. Kadang suara perempuan berkebaya putih itu menangis. Kadang memanggil namanya, pelan. Kadang suara tawa yang bikin merinding. Bu Sari merawat Dini seadanya. Setiap pagi, ibunya bikin air rebusan daun sirih sama kunyit. Tapi Dini tahu itu cuma penenang, bukan obat beneran. Setiap kali Dini bertanya kenapa harus ada ritual itu, Bu Sari selalu diam, pandangannya kosong ke dinding kayu. Malam ketiga setelah ritual, Dini terbangun mendadak, tubuhnya menggigil. Di luar jendela kamar, suara ketukan pelan terdengar tok, tok, tok. Dini menarik selimut sampai ke dagu. Jantungnya berdetak makin cepat. Dia berusaha meyakinkan diri. Mungkin cuma suara dahan kena angin. Tapi ketukan itu makin keras. Tok, 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 lalu berubah jadi suara garukan. Sesekali terdengar suara perempuan menangis. Makin lama makin dekat. Dini memberanikan diri intip lewat celah papan jendela. Bulan separuh tertutup kabut, cahayanya redup. Di bawah jendela, Dini lihat rambut panjang hitam tergerai menutupi wajah pucat. Perempuan berkebaya putih itu berdiri diam. Kepalanya pelan-pelan mendongak, seolah tahu Dini sedang melihat. Mata mereka beradu. Mata perempuan itu hitam pekat, kosong, tapi memancarkan rasa sedih yang bikin dada Dini nyeri. Bibirnya bergetar, mengucap lirih, "Lari, Dini, lari, sebelum terlambat." Dini mundur terbata,
menabrak meja kecil di pojok kamar. Suara ketukan berubah jadi hentakan keras. Dini menjerit pelan, menutup mulutnya. Dia berlari ke kamar Busari, mengguncang bahu ibunya. Bu! Bu! Ada dia di jendela, Bu! Kicek. Bu, tolong. Busari terbangun, tapi wajahnya dingin. Bukannya panik, dia justru menatap Dini lekat-lekat. Mata Busari berkosyokoka. Maafkan Ibu, Din. Ibu terpaksa. Dini mundur. Kakinya gemetar. Maksud Ibu apa? Kenapa Ibu bilang gitu? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di teras. Lalu suara orang mengetuk pintu rumah pelan. Tok, tok, tok. Lalu suara Pak Wiryo memanggil dari luar Sari. Buka pintanya, sudah waktunya. Dini merasakan napasnya tercekat. Dia menatap ibunya dengan mata memohon. Tapi Bu Sari justru berdiri, membuka pintu rumah. Pak Wiryo masuk bersama beberapa orang kampung. Wajah mereka serius. Mata mereka memancarkan tekad aneh yang bikin Dini menggigil. Bawa dia ke kebun bambu, kata Pak Wiryo datar. Dua lelaki tua memegang lengan Dini. Dini meronta, menendang, berteriak. Lepaskan, lepas Bu. Tolong Bu, jangan biarkan mereka bawa aku. Bu Sari hanya berdiri di sudut ruangan, menunduk, bahunya berguncang, air matanya menetes ke lantai papan. Tapi tak ada kata keluar dari bibirnya. Dini diseret keluar rumah. Angin malam dingin menampar kulitnya. Bulan diselimuti kabut. Kebun bambu terlihat seperti gerbang ke dunia lain. Di tengah kebun bambu, warga sudah menyiapkan lingkaran batu. Di tengahnya ada lubang tanah berisi air hitam. Asap kemenyan membumbung. Beberapa ayam hitam diikat di tiang kayu. Berkokok pelan, seperti merasakan sesuatu yang jahat. Dini dilempar ke tanah. Lututnya tergores kerikil. Pak Wiryo mendekat, menatapnya seperti memeriksa barang dagangan. Jangan takut, Dini. Roh penjaga desa hanya butuh darahmu. Setelah ini, desa akan aman. Ibumu bisa hidup tenang di sini. Dini menangis, berusaha merangkak mundur. Tapi, warga membentuk lingkaran rapat. Tak ada jalan keluar. Di pinggir lingkaran, sosok perempuan berkebaya putih muncul. Berdiri diam di antara batang bambu. Rambutnya terurai, tangannya terulur ke arah Dini. Lari. Lari sekarang. Dini mengerahkan seluruh tenaga. Dengan sisa napas, dia menendang kaki lelaki tua di sampingnya. Bangkit dan berlari menerobos lingkaran. Suara teriakan warga pecah. Beberapa orang mengejar sambil membawa obor. Dini menembus rimbun bambu. Kakinya terantuk akar. Ranting tajam mencakar kulitnya. Langkahnya terhenti di tanah lapang di pinggir kebun. Nafasnya terengah. Di depannya berdiri perempuan berkebaya putih itu. Wajahnya kini terlihat jelas pucat. Bibir biru, mata hitam kosong, tapi sorotnya penuh iba. Aku, tumbal sebelum kamu, bisiknya pelan. Suaranya serak, seperti datang dari dasar tanah. Dini terisak. Tolong aku nggak mau mati. Perempuan itu menatapnya lama, lalu menunjuk jalan setapak di belakangnya. Pergi, sebelum mereka dapatkan kamu. Jangan pernah kembali. Suara teriakan Pak Wiryo makin dekat. Obor-obor berayun di kegelapan. Deni berbalik, berlari sekuat tenaga ke arah jalan setapak yang ditunjuk. Nafasnya putus-putus, dadanya perih. Tak peduli kaki telanjangnya luka, tangannya berdarah, kabut mulai menipis. Dari jauh, Dini melihat lampu samar-samar lampu rumah penduduk desa lain. Langkahnya limbung. Begitu sampai di pinggir jalan tanah, tubuhnya ambruk. Di kejauhan, suara kokok ayam menandakan fajar sebentar lagi datang. Petani tua dari desa seberang menemukan Dini tergeletak, tubuhnya kotor, bibirnya pecah. Dengan panik, lelaki itu membopong Dini ke rumahnya. Sepanjang jalan, Dini hanya bergumam pelan. Suara perempuan berkebaya putih masih berbisik di kepalanya. Jangan pernah kembali. Dini diselamatkan penduduk desa seberang. Busari dan warga pagar alas tak pernah ditemukan lagi. Beberapa orang bilang, desa itu mendadak kosong. Rama ditinggalkan begitu saja. Tak ada yang berani masuk ke kebun bambu. Orang bilang, kalau kau nekat mendekat, kau masih bisa mendengar suara perempuan menangis. Suara tumbal perawan yang menunggu gantinya. Dan di malam-malam tertentu, di kebun bambu itu, terlihat perempuan berkebaya putih, berdiri diam. Siapapun yang datang, menunggu Dini kembali.